Bu Nina, Mudah-mudahan sinyal nggak hilang. Kami serahkan kepada Pak Hendro untuk memberi kesempatan kepada Bu Nina sebagai materi. Silakan Pak Hendro. Oke, selamat siang menjelang sore semuanya. Siang. Siang menjelang sore. Oke, kita berjumpa lagi hari ini di kesempatan kita tentang pemaparan materi untuk tugas kelompok kita. Nah, untuk hari ini pemaparan materinya akan disampaikan oleh Ibu Nina Juliana. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Nina Juliana ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ibu Nina Juliana, kami persilakan untuk penyampaian materi. Pak Endro, temennya suaranya dikondisikan. Oke. Terima kasih kepada Bapak Hendro telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil PowerPoint yang saya buat. Saya Nina Juliana. Di sini saya akan membawakan materi tentang modul ajar. Bisa kita lihat dalam slide, modul ajar adalah merupakan komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai bahan belajar bagi siswa dan membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka agar mereka dapat belajar secara mandiri dengan bimbingan minimal dari pendidik. Bentar Bu Nina, slide-nya belum nampak. Guru diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jenis-jenis bahan ajar. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display. 2. Bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, proyeksi komputer. Nah, yang kita gunakan ini slide PowerPoint. 3. Bahan ajar audio kaset. Kalau dalam kita pembelajaran olahraga itu senam ya Pak, senam tanpa video, hanya musiknya aja kita tampilkan. 4. Bahan ajar video. Biasanya kita itu sebelum memulai pelajaran kita kasih materi berbentuk video agar anak-anak mengerti apa yang kita sampaikan. 5. Bahan ajar media komputer. Demikianlah presentasi hasil materi yang saya bawakan, yaitu tentang modul pembelajaran. Saya kembalikan kepada Bapak Hendro. Oke, terima kasih Ibu Nina Juliana atas pemaparan materinya tentang modul ajar. Kepada Bapak Simon sebagai moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih kepada Pak Hendro, kepada Bu Nina yang khususnya telah memaparkan tadi untuk mengenai modul ajar. Jadi kepada bapak-bapak atau ibu-ibu juga yang di sini, kalau ada pertanyaan atau masukan untuk perkembangan presentasi yang dibuat tadi Bu Nina, ini diharapkan sekali. Jadi waktu dan kesempatan diberikan siapa yang memberikan pertanyaan atau masukan yang terbaik. Terima kasih. Bang Serto nggak ada pertanyaan sama Bu Nina mengenai modul ajar? Halo Pak Simon. Iya. Pak Simon, saya ingin bertanya kepada Ibu Nina. Iya, boleh. Apakah RPP itu termasuk dalam modul ajar dan apakah itu perlu untuk seorang guru pada saat sekarang ini Pak Simon di sistem pembelajaran Merdeka Belajar ini? Terima kasih Pak Simon. Oke Bu, jadi apakah perlu katanya tadi? Jadi istilahnya kenapa ada lagi modul ajar sementara udah ada RPP? Apa memang RPP ini mau ditiadakan atau gimana? Gitulah mungkin ini Bu. Jadi tolong penjelasan dari Bu Nina lah.
Oh ya, terima kasih Bapak. Jadi masalah RPP ini apa perlu kita guru membuat RPP lagi sementara sudah ada modul pembelajaran? Jawabannya perlu, karena RPP bagian dari model pembelajaran dan untuk pegangan guru di dalam proses kegiatan belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi sekarang ini kita Pak, ada yang belajar online, kita memerlukan RPP juga Pak, namanya RPP 1 lembar per materi. Jadi tidak seperti zaman dulu, sampai 1 materi kita 6 lembar. Nah sekarang karena online, RPP 1 lembar juga diperlukan dalam pembelajaran. Begitu Pak. Oke, berarti isi di dalam RPP online itu lebih ringkas dia Bu ya? Iya Pak, lebih ringkas, padat, jelas, dan singkat. Makanya dibuat 1 lembar Pak. Oke. Terima kasih Bu Nina atas jawabannya. Saya sebagai moderator mau bertanya juga Bu Nina. Ya Pak. Karena kan gini, ada modul ajar, tapi kan kita di masa-masa seperti ini karena COVID pandemi 19 ini disuruh kita buat modul. Itu gimana itu maksudnya? Jadi kita buat modul, tapi ada juga modul ajarnya gitu. Saya kurang mengerti maksudnya dari kalimat seperti itu. Harus tetap dibuat Pak. Jadi kita buat modul ajar juga, buat RPP juga. Selama masa pandemi ini wajib membuat RPP 1 lembar demi mempermudah guru. Modul ajar tetap harus ada ya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Bang Serto gimana? Ada mau ditanya Bang Serto? Sama Bu Nina sebagai materi. Diulangi Pak. Ada yang mau ditanyakan kepada Bu Nina sebagai pemateri modul ajar? Udah paham Pak, pas. Saya sinyalnya ini masalah ini. Oke. Berarti nggak ada lagi nih ya Bu, Pak, yang ditanya ya? Ya. Iya, jadi. Pas Pak, pas saya Pak. Oke ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempresentasikan khususnya Bu Nina, khususnya mengenai modul ajar. Jadi harapannya apa yang telah dipresentasikan mudah-mudahan punya arti bagi kelompok kita dulu, khususnya kelompok 2, agar nantinya dari modul ajar ini kita bisa lebih mengerti. Meskipun di sekolah kita harus buat RPP, tapi ada lagi di atasnya modul ajar. Tapi semakin lama kita selalu mengerti apa itu RPP, apa itu modul ajar. Jadi, untuk itu kita berikan fokus kepada Bu Nina. Oke, jadi sebelum kita tutup untuk presentasi Bu Nina, kita kembali berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kegiatan pelatihan ini. Berdoa selesai. Kembalikan kepada pemateri 4.